Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Abdi Prianto, mahasiswa jurusan KPI semester 3 kelas 3D. Di sini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan materi bagian saya untuk menuntaskan ujian akhir semester. Jadi materi saya berjudul Epistemologi, Komunikasi, dan Dakwah. Nah, masuk ke pembahasan. Di dalam komunikasi dakwah ini, kebenaran itu tidak hanya bersumber dari satu hal, tetapi berasal dari 4 sumber, yaitu yang pertama wahyu, akal, fitrah, dan pengalaman. Nah, wahyu yang kita sudah ketahui bersama yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ini tuh menjadi sumber kebenaran tertinggi yang tidak bisa dibantah dan harus menjadi dasar utama dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua yaitu akal. Nah, akal digunakan untuk memahami wahyu dan menyampaikan pesan dakwah secara logis dan masuk akal pastinya. Meskipun akal ini tuh tetap memiliki keterbatasan gitu. Yang ketiga itu fitrah. Nah, fitrah ini adalah sebuah kecenderungan alami dari seorang manusia untuk menerima kebenaran dan mengenal Tuhannya. Nah, sehingga dakwah yang disampaikan itu dengan cara lemah lembut dan menyentuh hati akan lebih mudah diterima gitu. Nah, terus sementara itu yang terakhir pengalaman. Nah, pengalaman ini tuh pengalaman hidup. Jadi membantu kita gitu untuk memperkuat pesan dakwah agar lebih nyata, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Terus masuk pada pembahasan epistemologi yang ada dua, yaitu epistemologi Islam dan epistemologi Barat. Epistemologi Barat masuk kepada epistemologi Barat ini tuh menekankan pada akal dan pengalaman indrawi, seperti dalam aliran empiris yang menekankan juga pada akal dan pengalaman. Jadi sumber utamanya itu pengetahuan dan rasionalisme yang mengutamakan akal sebagai penentu kebenaran. Terus ada juga kritisisme yang mencoba menggabungkan akal dan pengalaman. Namun semua aliran ini tuh menempatkan bahwa manusia sebagai penentu utama kebenaran tersebut. Nah, berbeda dengan epistemologi Barat, kalau epistemologi Islam itu menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi yang tadi Al-Quran dan hadis. Nah, sementara akal dan pengalaman itu hanya berfungsi gitu sebagai alat untuk memahami wahyu tersebut. Nah, di dalam Islam juga kebenaran kan berasal dari Allah, bukan semata-mata hasil dari pemahaman pemikiran manusia saja. Terus melanjut kepada pembahasan terkait dakwahnya. Nah, di dalam dakwah ini penafsiran pesan tuh agama tidak boleh dilakukan secara sembarangan gitu. Jadi ada peranan di dalam dakwah. Yang pertama kan ulama ya. Nah, ulama ini tuh memiliki peran utama sebagai pihak yang berhak untuk menafsirkan wahyu karena ilmu dan keahliannya memadai gitu. Terus yang kedua, di dalam dakwah pasti adanya dai. Nah, dai ini tuh berperan untuk menyampaikan pesan dakwah dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dan sesuai dengan kondisi di masyarakat. Nah, jadi meskipun tidak menentukan makna akhir dari ajaran, terus selanjutnya ada audiens ataupun mad'u. Nah, mad'u ini juga ikut gitu berperan memberi makna berdasarkan pengalamannya, terus dari latar belakang mereka juga. Tetapi pemahaman tersebut juga kan harus berada di dalam bimbingan ajaran Islam. Jadi dengan demikian tuh otoritas makna dalam dakwah itu tuh tetap harus dijaga agar tidak keluar dari kebenaran syariat. Terus lanjut kepada pembahasan tentang komunikasinya. Nah, komunikasi agama juga kan menghadapi beberapa tantangan dari dua sikap ekstrim. Yang pertama itu relativisme dan fundamentalisme. Nah,
Yang pertama tadi relativisme. Nah, ini tuh menganggap kalau semua kebenaran agama itu bersifat relatif dan sama benarnya, sehingga tidak ada pegangan gitu yang jelas dan otoritas agama menjadi lemah. Nah, terus hal ini juga bisa menimbulkan kebingungan dan pencampuran ajaran agama. Kalau sebaliknya tadi fundamentalisme ini tuh memandang kebenaran agama secara kaku dan tunggal. Nah, menolak dialog dan sering memicu sikap eksklusif bahkan konflik kedua sikap. Nah, dari berbagai sikap gitu. Nah, dari kedua sikap ini sama-sama menyulitkan komunikasi agama gitu. Oleh karena itu komunikasi dakwah idealnya tuh berada di tengah gitu, yaitu tetap berpegang pada ajaran dasar agama tetapi juga harus disampaikan secara terbuka, dialogis, kontekstual dan penuh empati biar bisa diterima oleh masyarakat yang beragam. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan dari epistemologi komunikasi dan dakwah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.